Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Putra Arya sebagai ketua kelompok dari Proyek Akhir PTI. Di sini NIM saya 25 dengan diakhiri 002. Di sini saya berperan sebagai melakukan ping dan troubleshooting antara klien dengan server. Dan saya Diki Satria Rahman dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 004. Tugas saya di sini yaitu instalasi dan konfigurasi OS Linux pada VirtualBox. Dan saya Rian Fikri Sutrisno dengan NIM awal 25 di NIM akhir 001 berperan sebagai instalasi Windows dan konfigurasinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Limi dengan NIM awal 25 dengan NIM akhir 003. Peran saya itu sebagai konfigurasi server Linux Ubuntu. Nama saya Sihan Irina Stephen dengan NIM 2504 11100008. Saya berperan sebagai orang yang menginstal server Ubuntu pada virtual machine.
Oke, di sini Windowsnya udah terinstall ya teman-teman. Sekian dari saya tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Satria Rahman dengan NIM 25004. Kali ini saya akan menginstal dan mengkonfigurasi OS Linux dan Ubuntu. Baik, langsung saja kita ke menu baru, dan di sini ketik dan isu image ini file. Nah, di sini OS-nya Linux, terus di sini Ubuntu. Nah, di sini ini kenapa Ubuntu 64 bit? Karena di sini saya memakai AMD 64 ISO. Nah, pada bagian ini kita atur menjadi 4 GB aja. Nah, dan di sini kita kasih 3. Nah, pada bagian ini kita kasih 40-an. Nah, lanjut, selesai. Nah, jika sudah pada halaman ini, langsung saja kita mulai. Kita sambil nunggu, kita perbesar aja. Ada layar penuh. Ini loadingnya agak lama emang. Nah, pada bagian ini kita pilih menggunakan bahasa Indonesia, lalu next. Next aja. Nah, pada bagian ini selanjutnya memilih Indonesia, terus next.
Nah, di sini kita lanjut aja, next, skip. Nah, pada bagian ini pasang Ubuntu, terus next aja. Next. Nah, yang ini terus next. Nah, pada bagian ini instalasi manual yang ini, terus next. Nah, pada bagian ini berikan nama kalian seperti punya saya, namakan ini, dan ini berikan kata sandi, dan pada paling bawah samakan dengan sandi sebelumnya. Kita balik. Lalu next. Nah, di sini milih Indonesia, yaitu Jakarta. Next. Lalu pasang. Nah, emang pada bagian memasang sistemnya ini agak lama emang. Jadi sabar, perlu kesabaran. Nah, setelah selesai memasang sistem, lanjut kita klik pada bagian mulai ulang sekarang. Ntar proses loading ini. Nah, dari sini kita klik, terus masukkan sandi yang telah dibuat tadi, dan jangan sampai keliru, lalu enter. Nah, ini tampilan setelah memasuki. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siahaan Yunus Stephen dengan NIM 250411100008
Dan pada video kali ini saya akan memberitahukan pada kalian bagaimana cara menginstal sebuah server Ubuntu di VirtualBox yang akan kita gunakan pada kali ini. Dan bagaimana caranya? Lanjut ke videonya. Ini buat tampilan awal dari si server Ubuntunya. Belum kita apain, kita try or install Ubuntu server. Kita tunggu dulu, lagi connecting. Oke, sekarang kita disuruh pilih bahasa dari server kita. Sebenarnya ada bahasa Indonesia, tapi umumnya itu beberapa video juga, tutorial juga itu kebanyakan justru ngajarinnya bahasa Inggris. Dan kalau kita pakai bahasa Inggris juga, ketika kita mau lihat video tutorial dari orang lain, itu kita bisa niru. Meskipun bahasanya itu Inggris, tapi kita bisa niru, kita bisa ngeliat tutorial. Tapi kalau bahasa Indonesia, itu misalkan kita mau lihat tutorial dari orang lain, itu bakal susah. Apalagi videonya itu dari luar negeri, jadi kita pilih bahasa Inggris. Ini langsung down aja karena layoutnya keyboard pada umumnya varian English US. Kita install Ubuntu server sama search for third party driver, biar nanti drivernya bisa langsung diinstal sama si servernya. Kita pilih down. Ini untuk DHCP yang kita peroleh dari si jaringan virtual yang udah kita pakai. Ini saya tersambung ke WiFi, dan kalian mungkin ada yang pakai internet juga. Kalau udah ada gini, berarti udah bisa ada internetnya. Down aja. Proxy kita skip aja. Ini lagi Ubuntu Archive Mirror Configuration. Ini lagi dites segala macam, di detect segala macam, dipindai. Jadi ini kita tungguin aja dulu, karena kalau kita skip itu nanti bisa aja ada yang kelewat atau nanti ada yang fail. Jadi kita tungguin aja dulu. Kita langsung down. Ini langsung down aja, bisa langsung otomatis nanti bikin partisinya. Ini partisi yang udah dibuat sama servernya, kita tinggal bikin langsung aja, terima aja langsung down. Confirm destructive action, bakal ngancurin disk. Jadi isi disk kali ini bakal dihapus, tapi karena nggak ada isinya, continue. Your name, ini bisa kalian isi nama kalian sendiri. Your server name, ini nama dari server kalian. Pick username, ya kayak kalian bisa bikin game lah, misal bikin game, kalian bikin username ya, kira-kira kayak gitulah. Password kata sandi sesuaiin sama yang bisa kalian ingat, dan jangan sampai lupa, karena ini misalkan kalian mau pakai suatu hari nanti bisa kalian akses lagi. Kalau udah done, Ubuntu Pro enggak dulu, skip, continue. Install Open SSH Server, ini kasih enter di sini. Kalau udah done, ini lagi nyari driver yang tadi kita minta sama si server Ubuntu-nya. Masih mencari, ternyata nggak ada driver yang bisa kita install atau tersedia, jadi kita continue aja. Ini skip aja, done. Dan ini lagi proses buat nginstal ini itu segala macam. Bisa kita lihat view full lognya, yang bisa kalian lihat ini banyak banget, entah apa juga, bisa banyak banget. Tapi kita tunggu sampai selesai dulu. Oke,
Oke, di sini kita bisa lihat kalau di sini ada tulisan reboot now yang artinya udah selesai penginstalannya, dan kita sekarang disuruh reboot. Kita pencet reboot, bukan reboot berantem, reboot now. Proses rebooting fail. Kenapa tuh fail? Oh, dan sekarang kita udah sampai di halaman login. Kita di sini disuruh minta login. Yang pertama itu kita disuruh minta username-nya. Kita masukin username kita tadi. Dan kita juga dimintain buat passwordnya. Dan kita sudah masukin si servernya. Dan buat kita periksa lagi, buat install-installannya kita cek dulu sudo apt update, masukin passwordnya, sudo apt install update, sudo apt create, pencet Y, yes. Masih ada updatean ternyata. Setelah kita cek lagi dan kita tunggu sampai selesai lagi. Oke, di sini udah kita selesain si upgrade-annya, dan kita cek lagi coba. Sudo apt update. All packages are up to date, yang artinya versinya udah benar-benar update. Tapi saya nggak yakin. Coba kita cari lagi seluk-beluknya, apakah iya. Sudo apt y update. Oke, sudo apt get upgrade. Dan ya, setelah kita lihat-lihat lagi, ternyata emang udah nggak ada, ternyata udah bener-bener up to date.
Di sini saya akan melakukan pengujian ping dari klien ke server dan juga sebaliknya. Nah, jadi kita coba untuk memastikan dulu untuk IP-nya itu kita dapat berapa. Itu dengan cara IP config. IP config. Di sini saya dapat IP 192.168.1.14. Lalu untuk servernya itu 10.0.2.15. Lalu kita akan ngetes juga di sini apakah benar IP dari server tersebut dengan cara klik IP A dan dicek yaitu benar 10.0.2.15. Di sini saya akan coba link kepada server yaitu ping 10.0.2.15. Di sini berhasil ya teman-teman. Kalau dari server ke kliennya itu ping 192.168. Berapa tadi ya? 1.14. Dan apakah berhasil? Sepertinya gagal. Nah, itu cara mengatasinya adalah kita cek terlebih dahulu teman-teman, apakah Windows dari Windows firewall dari perangkat asli kita itu hidup apa enggak. Kita coba cek ya teman-teman. Ini kita cari control panel. Ini dari perangkat klien ya teman-teman. Lalu ke cari firewall. Nah, ini dia firewall. Nah, ini kan dalam keadaan aktif. Ini coba kita matikan teman-teman. Matikan. Lalu oke. Begitu juga dengan dari perangkat si server, yaitu coba control panel. Aduh, mana ya kursornya? Cari firewall. Lalu sini matikan juga, turn off. Lalu oke. Nah, lalu close. Mana close-nya? Coba kita clear dulu biar kelihatan enak. Ping lagi IP 192.168.1.14. Loh kok IP? Maksudnya ping 192.168.1.14. Dan di sini bisa dibilang berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kita coba yang ini, apakah berpengaruh? Sebenarnya kalau yang di sini tadi gak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Coba ping lagi dan berhasil. Sekian troubleshooting dari saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba konfigurasi printer virtual di salah satu virtual mesin yang sudah saya buat. Nah, jadi teman-teman pertama siapkan file ya yang ingin diprintkan. Saya coba cek apakah saya punya sampel picture. Nah, di sini teman-teman.
Mungkin saya akan pilih yang ini. Nah, caranya itu sama kurang lebih. Itu tinggal kayak di printer yang asli, yaitu tinggal Ctrl P. Nah, di sini teman-teman bisa pilih printernya mau pakai yang mana. Mau yang Microsoft XPS, fax, atau install printer. Itu pilihan printernya. Lalu untuk paper size ini hanya untuk ukuran saja. Contoh letter seperti ini, legal yang seperti ini, lalu misalnya tabloid misalnya seperti ini. Untuk ini dia ngeprint akan seperti apa bentukannya ketika di print. Misalnya kalau yang ini kan per fotonya dia akan mendapat ukuran sebesar ini. Itu untuk ukuran. Lalu yang ini kualitas dari gambar tersebut. Ini pilihannya cuma satu. Lalu yang ini adalah copy dari setiap gambar. Jadi ya hanya untuk nyalin gambar itu sebanyak berapa, misalnya K10 atau berapa gitu. Lalu tinggal print. Bentar. Nah, oh ya, ini juga bisa misalnya di sini install printer ya teman-teman. Coba saya pindah install printer. Lalu nah, ini saya ingin yang lokal. Nah, ini tinggal next. Nah, ini pilih manufakturnya, jenis apa, merek dari printernya itu teman-teman. Ada banyak. Saya misalnya pilih Epson. Lalu dengan model yang mana, ada banyak juga. Saya misalnya pilih yang ini. Ya udah, tinggal next. Ini untuk installnya. Nah, ini hanya untuk printer sharing saja. Jadi ini langsung di next aja, nggak apa. Lalu print attach page, close, ntar langsung finish saja teman-teman. Ya, selesai. Kurang lebih begitu teman-teman. Sekian video konfigurasi printer secara virtual dari saya.